Halo teman-teman semua, selamat datang ke channel Bang Galing. Hari ini saya mau sharing ke teman-teman semua tentang sakit sinusitis yang saya alami sampai saya pernah operasi dan ternyata penyakitnya itu kambuh lagi dan sekarang puji Tuhan saya sudah sehat kembali. Jadi awalnya saya itu menderita sinusitis tahun 2013 akhir teman-teman. Itu saya nggak tahu soal sinusitis sama sekali. Saya masih SMA kelas 3 dan yang pertama saya rasakan adalah bau yang amis, tapi saya nggak pernah mencium bau seperti itu sebelumnya. Dan anehnya orang-orang di sekitar saya, mereka nggak ngerasa bau sama sekali seperti yang saya rasakan. uh, Awal-awalnya bau itu hilang muncul, jadi nggak selalu ada. Jadi saya cuma pakai minyak kayu putih atau minyak telon untuk melawan bau itu. Jadi sekitar 2 minggu saya merasa sudah nggak nyaman nih, ada bau terus, berarti ada yang nggak beres nih dengan hidung saya. Dan saya memutuskan untuk pergi ke spesialis THT, dokter THT, karena ini kan masalahnya di hidung. Setelah saya pergi ke spesialis THT, saya baru bilang nih gejalanya hidung saya bau. Dia langsung bilang, wah itu sinusitis. Dan saya diresepkan obat oleh dokter. Waktu itu saya mau lulusan SMA juga, jadi saya nggak terlalu bagaimana ya mencari tahu tentang penyembuhan sinusitis yang tepat bagaimana. Saya hanya minum obat dari dokter yang diresepkan, antibiotik dan sebagainya, dan diberikan juga nasal spray supaya rutin untuk disemprot hidungnya supaya bisa mungkin terbukalah jalan sinusnya. Sampai saya lulus SMA, bau sinusitis itu, bau dari radang sinus itu juga nggak hilang-hilang. Saya sudah menghabiskan obat yang cukup banyak, dan waktu itu saya harus pergi kuliah, dan saya memilih kuliah ke Tangerang Selatan di Pamulang. Ternyata saat saya mulai perkuliahan saya semester pertama, akhirnya saya berpikir mengambil tindakan operasi karena sinusitisnya sudah sangat mengganggu saya. Kadang-kadang pagi-pagi itu kepala juga pusing dan nyut-nyutan di bagian pipi. Saya sinusitisnya di sebelah kanan, peradangannya di pipi bagian kanan. Setelah itu saya memutuskan operasi, dan saya memilih waktu itu rumah sakit mana yang kira-kira yang cocok dan harganya juga cukup murah, karena waktu itu rezeki masih turun naik lah gitu teman-teman. Saya akan bergantung sama orang tua juga. Akhirnya setelah beberapa rumah sakit saya tanya, saya memutuskan untuk operasi di rumah sakit Sari Asih di Ciputat, Tangerang Selatan. Kurang lebih waktu itu biayanya 12.800.000, ya kita bulatin aja jadi 13 juta ya teman-teman. Jadi saya operasi. Setelah saya operasi waktu itu sekitar 3 atau 4 hari, saya lupa berapa hari sekitaran itu. Jadi saya harus lepas kasa yang menempel di hidung saya yang untuk jahitannya. Setelah saya mau melepaskan jahitan itu, saya bertemu seorang ibu yang ternyata dia juga mau lepas jahitan juga. Dan saya sharing sama dia tentang sinusitis, dan betapa kagetnya saya teman-teman, karena ibu ini sudah 4 kali operasi sinusitis, dan yang pas dia ketemu saya itu yang keempatnya teman-teman. Saya bilang, kok bisa bu, kok bisa kambuh lagi? Saya kaget banget, saya kaget, dan saya juga takut suatu saat saya kambuh lagi. Dan memang mungkin bagi orang-orang lain mungkin ya operasi tinggal operasi, tapi kan namanya uang juga, kita tidak bisa berbohong, uang juga lumayan keluarnya segitu. Dan katanya dia, karena dia ini hobinya berenang, karena mungkin tekanan oksigennya rendah, jadi dia sering kambuh lagi. Nah teman-teman, setelah saya selesai melakukan operasi dan sudah dilepas benang dan segala macamnya itu, saya menjalani hidup dengan normal tanpa gangguan sinusitis. Tapi itu semua cuma bertahan 2 tahun setengah kalau nggak salah waktu itu. Waktu itu saya lagi dinas di rumah sakit Tangerang Kota,
kami dapat magang 2 minggu di situ, dan sore hari setelah saya pulang dinas paginya saya nongkrong sama teman-teman dan saya makan es krim dalam jumlah yang cukup banyak. Dan betapa kagetnya saya teman-teman, setelah saya makan es krim ternyata bau itu muncul kembali, dan seketika itu saya udah mikir, wah udah nih saya operasi lagi nih. Karena waktu dulu aja saya sakit 1,5 tahun, udah obat sini, obat dokter, obat kampung, semuanya udah saya coba, nasal spray semua, ternyata nggak sembuh. Waktu itu pemikiran saya udah pasti operasi lagi. Akhirnya walaupun waktu itu sudah bau kembali, saya berusaha untuk tetap tenang. Saya searching di internet, karena waktu itu internet udah makin oke, saya udah punya smartphone sendiri walaupun masih HP kentang. Jadi saya searching soal sinusitis dan saya ketemu sebuah produk. Tapi sekali lagi teman-teman, saya nggak mengiklankan produk ini. Saya bercerita soal produk ini karena saya mau sharing, karena saya juga bersyukur pada Tuhan saya sudah sembuh, dan semoga ini juga bisa menjadi jalan kesembuhan buat teman-teman semua. Nah, produknya itu adalah KNC Jelly Gamat. Nanti saya akan tampilkan di sini ya. Karena saya nggak punya barangnya, saya udah nggak konsumsi lagi. Waktu itu saya baca-baca, saya lihat testimoninya. Akhirnya saya berpikir, ya udah, daripada operasi apa salahnya saya mencoba nih produk ini. Itu saya beli dengan harga 155.000. Akhirnya setelah saya minum KNC Jelly Gamat, memang pas saat proses minum itu teman-teman kayak gimana ya, malah menurut saya tuh pileknya makin parah, melernya makin parah. Pas habis 1 botol ternyata baunya hilang teman-teman, dan pilek melernya itu juga mulai berkurang dan lama-lama hilang. Jadi saya cuma benar-benar minum 1 botol waktu itu, dan saya bersyukur ternyata itu bisa membantu saya, dan saya merasa saya udah nggak sinusitis lagi, saya udah nggak bau-bau lagi hidung saya. Dan makanya saya membuat video ini. Sekali lagi, ini adalah cerita saya nggak mau mengiklankan produk. Kalian mau memilih jalan kesembuhan kalian juga bebas, tapi karena saya bersyukur saya boleh sembuh, saya sharing ke kalian, dan saya fair, tetap saya sebutin apapun yang saya pakai, saya gunakan, akan saya sharing. Dan semoga video ini bisa membantu kalian semua. Dan buat kalian yang mungkin baru menderita sinusitis, usahakan pakai nasal spray, itu cukup membantu di awal-awal. Beli aja nasal spray di apotek, harganya nggak terlalu mahal, kisaran 30-50 ribu. Itu sangat membantu sekali supaya agak lega lah sedikit. Mungkin juga bisa menyembuhkan, seperti dulu orang tua saya juga dua-duanya kena sinusitis. Mama saya kena sinusitis waktu kecil, bapak saya kena sinusitis waktu saya SMP. Dan bapak saya sembuh dengan nasal spray saja teman-teman. Mama saya sembuh dengan obat kampung. Dan ternyata saya harus operasi, sudah operasi kambuh lagi. Dan saya sangat senang sekali teman-teman bisa sharing ke teman-teman semua lewat video ini. Semoga video saya bisa membantu teman-teman, khususnya yang mengalami sakit sinusitis atau mempunyai anggota keluarga atau orang-orang terdekat yang mengalami sakit sinusitis. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya keluhan atau apapun mengenai sinusitis, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, dan saya akan berusaha untuk menjawab sesuai dengan kapasitas yang saya miliki. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga penjelasan saya bisa membantu teman-teman semua. Dah.